Wala zakat ulan orang nrimo ing zakate tarikus shalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin tawilin anna Jibril nazala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa malaikat Jibril. Malaikat Jibril bersabda atau memberi kabar, ya Muhammad, la yataqabbalullahu min tarikis sholati saumahu wala sadaqatahu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu. Wa tariku sholati mal'unun fit Taurati wal Injil waz Zabur wal Furqan. Tariku sholati yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin wa alfu sakhatin. Wa innal malaikata yal'anunahu min fawqi sab'i samawatin. Ya Muhammadu tarikus sholati malahu nasibun fi khuduzika wala fi syafa'atika wala huwa min ummatika. Ya Muhammadu tarikus sholati la yu'atu fi maradihi wala yutba'u fi janazatihi wala yusallamu alaihi wala yu'akalu wala yusyarabu wala yusahabu wala yujalasu wala dina lahu wala amanata lahu wala hawza lahu fi rahmatillah wa huwa ma'al munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tarikus sholati yudha'afu lahul adzabu di'faini wa ya'ti yaumal qiyamati wa qad ghullat yadahu ila unuqih wal malaikatu yadribunahu wa tuftahu lahu jahannam fayadkhulu fi babiha kasahmi fayahwi ala ra'sihi inda qarun wa haman fit tarkil asfal minan nar. Tarikus sholati idza rufi'atil luqmatu ila fihi qalat lah la'anakallah ya aduwallah ta'kulu rizqallahi wa la tu'addi faraidah. Qati'us sholati yatabarra'u minhu thawabu fi jasadihi wa yaqulu lahu laula an sakharani rabbi laka la farartu minka. Qati'us sholati idza kharaja min baitihi qala al bait la sahibakallah fi safarik wala khalafaka fi atharik wala a'adaka ila ahlika saliman. Qati'us sholati mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Qati'us sholati yamutu yahudiyan wa yab'atsu nasraniyan. Na'udzubillah. Jadi kita lanjutkan kemarin ya. Ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidak sholat. Dia orang yang tidak sholat. Apa bahaya orang yang tidak sholat? Ini Rasulullah bersabda ya, yang dalam hadis yang sudah kita baca tadi.
Di dulu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, wahai Muhammad, Allah tidak menerima dari orang yang meninggalkan sholat, yaitu puasanya, sedekahnya, hajinya, amal-amalnya, dan juga zakatnya. Jadi bahaya. Orang yang meninggal sholat itu semua amalnya ditolak, apapun amalnya, menurut hadis ini. Orang yang tidak sholat mendapatkan laknat yang ditulis di kitab Taurat, dalam kitab Injil, kitab Zabur, dan juga Al-Quran, kitab Al-Furqan. Orang yang tidak sholat setiap hari mendapatkan kiriman, yaitu diturunkan kepada orang yang tidak sholat tiap hari, tiap malam, yaitu alfu laknatin, 1000 laknat, wa alfu sakhatin, dan 1000 kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Malaikat mereka melaknat orang yang tidak sholat dari langit ke-7. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan sabdanya, ya Muhammad, tariku sholati ma lahu nasyikun fi hududik wala syafa'atik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Hei Muhammad, orang yang meninggalkan sholat itu tidak berhak mendapatkan bagianmu, ya, dan juga tidak berhak mendapatkan syafaatmu, dan dia itu bukan termasuk umatmu. Jadi kalau umat Nabi Muhammad ya sholat, karena Nabi Muhammad diutus membawa kewajiban sholat 5 waktu. Wahai Muhammad, orang yang meninggalkan sholat itu ketika sakit tidak berhak dijenguk. La yu'adu fi maradihi, tidak dijenguk di dalam sakitnya. Wala yutba'u fi janazatihi, janazahnya pun juga tidak harus diikuti menuju kuburan. Wala yusallamu alaihi, tidak berhak mendapatkan ucapan salam. Tidak wajib dikasih makan, tidak wajib dikasih minum. Wala yu'akalu wala yusyarabu wala yusahabu, dan tidak berhak ditemani, ya. Wala yujalasu, dan tidak berhak ditemani jagong, lungguh. Duduk bersama itu orang yang tidak sholat tidak berhak kita temani, bahaya. Kalau bisa orang yang tidak sholat kita jauhi, kalau kita belum kuat. Kalau sudah kuat kita mengajaknya untuk sholat, boleh. Tapi kalau membahayakan diri kita bagusnya tidak usah mendekat. Wala dina lahu wala amanata lahu wala haudha lahu fi rahmatillah. Itulah orang sholat, agamanya tidak sempurna, tidak berhak, tidak pantas mendapatkan amanah, tidak mendapatkan rahmat Allah. Wa huwa ma'al munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang yang tidak sholat itu besok bersama orang-orang munafik di tingkatan neraka yang paling bawah. Fi darkil asfal itu, ad-darkun itu adalah tingkatan neraka. Orang yang tidak sholat, tarikus sholat, yudha'afu lahul adzab di'faini. Ya begitu. Orang yang tidak sholat itu siksanya dilipat gandakan 2 kali lipat.
Wa ya'ti yaumal qiyamati, dan besok di hari kiamat, waqad hulat yadahu ila unuqihi, tangannya dilingkarkan ke atas leher, ngelingkar ke atas leher, kayak orang apa, tawanan itu, kayak orang apa, tawanan. Wal malaikatu yadribunahu, dan ketika ditawan seperti itu, tangan terbelenggu, malaikat memukulinya. Terus selanjutnya, wa tuftahu lahu jahannam wa yadkhulu fi babiha kasahmi fa yahwi ala ra'sihi 'inda qaruna wa haman fi darkil asfal minan nar. Terus pintu jahanam terbuka. Mereka masuk di pintu neraka jahanam, melesat bagaikan apa? Anak panah, saking kuatnya, saking lajunya, siut gitu kan. Terus mereka terjungkal ya, dihempaskan, dijungkelkan, masuk ke neraka tadi, yang turun kepalanya dulu. Oh, kayak apa itu? Kalau turun kaki dulu enak ya enggak? Pakai kuda-kuda, ini enggak, dilempar, masuknya itu kayak anak panah, shoot, tapi kepalanya duluan. Anak panah itu yang kena nancap apanya duluan? Kepalanya, kayak itulah, mancep ning rokok. Jadi masuk neraka itu kayak anak panah, kepala duluan. Pas masuk di neraka, kepalanya itu pas di dekat Raja Korun. Jadi bolonnya Raja Korun. Jadi orang yang tidak sholat. Terserah sampean kalau mau dekat Raja Korun ya enggak sholat. Jadi turun ke neraka kepala duluan, di dekat Korun sama Haman, di tingkatan neraka paling bawah. Na'udzubillah. Bahkan sadis lagi. Tidak di akhirat saja, di dunianya itu dia sudah dibenci makhluk Allah. Contohnya, tarikus sholati idza rufi'atil luqmatu ila fi qalat lah la'anakallah ya abdal ya adullah ta'kulu rizqallah wala tu'ati faraidah. Orang yang meninggalkan sholat itu ketika dia mengambil suapan nasi atau makanan yang lain, makanan itu ngomong begini, semoga Allah melaknatmu, kata makanan. Jadi makanan yang dimakan orang tidak sholat tuh, di warung maupun di mana-mana, di makanannya ngomong, entah apel atau nasi terserah, entah makan beli atau gratis. Makanannya ngomong, la'anakallah, mudah-mudahan Allah melaknatmu. Wahai musuh Allah, kamu mau makan rezeki Allah tapi tidak mau melaksanakan fardunya Allah. Mau makan rezekinya tapi tidak mau menjalankan kewajiban apa yang diwajibkan. Bukan hanya makanan, pakaian juga. Kalau pakaian, qati'us shalah yatabarra'u minhu sawfu fi jasadihi. Orang yang tidak sholat, pakaian yang dipakainya itu pengen lepas dari dia. Pokoknya dia pengen meronta-ronta itu pakaian. Ini ada orang yang tidak sholat, nggak mau sholat tuh pakaian yang dipakai itu meronta. Terus dia ngomong begini, pakaiannya ngomong begini. Pakaiannya ngomong begini, mana tadi? Pakaian. Wa yaqulu lahu laula an sakharani rabbi laka la farartu minka. Seandainya aku tidak ditundukkan Tuhanku untuk kau pakai, maka aku akan lari darimu. Itu pakaian. Jadi semua makhluk Allah itu membenci orang yang tidak sholat. Bukan hanya pakaian, rumah juga.
rumah yang ditempati itu juga mendoakan tidak baik untuk orang yang tidak sholat. Qadi'u sholati idza kharaja min baitihi qalal bait la sahibakallah fi safarik wala khalafaka fi asarik wala a'adaka ila ahlika saliman. Itu kata rumah. Omah iso ngomong. Ketika dia keluar dari rumah itu ngomong begini, berdoa. Mudah-mudahan Allah tidak menemani di dalam bepergian. Dan mudah-mudahan sepeninggalmu tidak ada yang menggantikanmu. Nah, gitu. Dan mudah-mudahan kamu tidak dikembalikan Allah kepada keluargamu dengan selamat. Rumah aja begitu. Kalau tidak sholat orangnya. Beda lagi kalau orangnya ahli sholat, wah rumahnya doakan baik. Rumahnya kangen kok kayu. Rumahnya kangen sama orang yang sholat itu. Suruh mudah-mudahan dapat berkah, selamat, kembali dengan selamat. Gitu. Qadi'u sholati mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Orang yang mutus sholat itu hidup dan matinya, setelah matinya mendapatkan laknat. Qadi'u sholati yamutu yahudiyan wa yub'atsu nasraniyan. Orang yang mutus sholat itu besok matinya mati Yahudi. Kalau bangun dari kubur besok kondisinya menjadi orang Nasrani. Na'udzubil. Maka sholat ini hadis Rasulullah, bagaimanapun bentuk hadisnya tetap kita harus hati-hati. Beda kalau orang yang ahli ilmu, orang-orang mencari ilmu itu besok bangun dari kubur kondisinya menjadi ulama. Kalau tidak sholat bangun dari kubur menjadi Nasrani, alias masuk neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Ta'ala kemampuan dan pertolongan senantiasa menjalankan kewajiban wabil khusus sholat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.